Selanjutnya adalah cara kita mengcopy, mempaste dan lain sebagainya. Oke, ini saya punya data. Lalu yang pertama, kita mau mengcopy data. Nanti kita juga akan belajar cara membuat tabel-tabel seperti ini ya. Kita mengcopy data dulu. Misalkan kita mau copy ini, nama dari Romadhoni sampai Karim. Jadi di blok dulu yang mau di copy. Misalkan namanya aja Romadhoni sampai Karim di blok. Lalu bisa pakai klik kanan copy, boleh, atau pakai cara cepat di keyboard pakai Ctrl C. Ctrl C. Nah, kalau sudah di Ctrl C nanti dia akan muncul garis-garis putus-putus seperti ini yang bergerak ini. Ctrl C terus mau di copy di mana? Misalkan di sini. Klik dulu di mana mau diletakkan ya. Lalu di paste. Pastenya juga sama caranya, bisa klik kanan paste. Ya, klik kanan paste atau pakai cara cepat di keyboard Ctrl V, bukan F ya, V, Ctrl V. Nah, maka dia akan tercopy. Gitu. Lalu yang kedua, memindahkan data. Misalkan ini mau saya pindahkan dari 5 sampai 10. Saya pindahkan ke sini. Tinggal di blok ya, 5 sampai 20 di blok. Di klik kanan. Pakai cut. Atau pakai cara cepat di keyboard pakai Ctrl X. Ctrl X. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Ctrl V. Nah, udah pindah, di sini kosong. Gitu ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, mengganti jenis dan ukuran huruf. Nah, misalkan ini Romadhoni, mau diganti jenisnya, jenis tulisan. Di sini ada ya, namanya yang ini Calibri dan ukurannya 11. Jadi tulisan Romadhoni ini dia jenis tulisannya Calibri dan ukurannya 11. Kita mau ganti. Jadi ini misalkan Algerian. Klik aja. Nah, tulisannya udah ganti kan. Lalu ukurannya, misalkan mau dibesarkan 20, bisa. Saya pakai 12. Nah, ini digunakan untuk mengganti jenis tulisan dan ukuran tulisan ya. Sekarang coba saya mau tulis di sini Excel. Huruf besar aja dulu. Excel. Nah, ini kok jelek ya letaknya. Ini kan bagus ada di tengah-tengah gitu ya. Gimana caranya membuat seperti ini ada di tengah-tengah? Ini klik dulu. Di sini kan ada kayak garis-garis. Ini namanya pengaturan paragraf ya. Kita mau taruh ini di mana? Di tengah, pas. Kita pilih yang tengah, di bawah ini dulu. Nah, dia sudah di tengah tapi masih di bawah. Belum ada di tengah-tengah yang ke atas. Maka pilih yang di atasnya ini. Di tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu ya. Ini pengaturan letak tulisan. Gitu. Lalu ini apa? Ini untuk menebalkan. B itu bold, menebalkan atau pakai Ctrl B. Kita klik. Nah, ini tebal. Ini untuk apa? Memiringkan. Memiringkan tulisan atau Ctrl I. Nah, ini tulisannya udah miring nih. Coba kita zoom. Nah, nih. Sebelumnya saya hilangkan dulu Ctrl I-nya. Nah, ini nggak miring ya. Lalu kita klik yang huruf I miring ini. Nah, maka tulisannya jadi miring.
Lalu U ini apa? Untuk membuat garis bawah. Nah, ini ada garis bawahnya. Gitu ya. Lalu selanjutnya ini untuk mewarnai tulisan, misalkan merah. Nah, ini yang A, terus di bawahnya ada warnanya, ini namanya mewarnai tulisan. Lalu di sebelahnya ada juga nih warna untuk apa? Kalau ini mewarnai backgroundnya, misalkan, nah ini kuning. Jadi mewarnai ininya, selnya, bukan tulisannya. Lalu praktek langsung pakai membuat tabel aja ya. Gimana cara membuat tabel seperti ini gitu. Oke, saya pakai di sheet 2. Latihan membuat tabel. Nah, tulis saja di sel pertama ini A1. Ini kok nerabas sampai B1 sampai C1, nggak apa-apa, terabas. Terus misalkan ada nomor. Nah, untuk pindah ke sel gini langsung diklik aja gini boleh, atau pakai anak panah di keyboard itu yang kanan, kiri, bawah, atas itu boleh. Sekarang nama, jenis kelamin. Nah, ini kan nabrak ya sampai ke kolom D. Nggak apa-apa, hiraukan aja. Lalu di kanannya jenis kelamin misalkan pekerjaan. Nah, kalau nerabas kayak gini, jangan nulisnya di kolom E gini ya. Tetap klik di kolom D. Nggak apa-apa, masih tumpuk, masih tumpang tindih, nggak apa-apa. Jadi harus urut, kolomnya itu harus urut. Apa ini misalkan pekerjaan. Nah, gitu. Sekarang saya kasih tahu untuk memformat kolom dan barisnya. Ini kan nomor butuh sedikit ya, 1, 2 gitu aja. Jadi kita kecilkan kolomnya. Caranya gimana? Ini pointernya taruh di atas, ini sampai tandanya kayak plus. Lalu diklik, tahan, diseret. Nah, misalkan nama kan butuh panjang ya, ada namanya yang panjang. Berarti lebarkan di sini. Taruh di B sini. Klik. Nah, lalu digeser. Nah, gitu. Gampang banget. Lalu jenis kelamin. Nah, pekerjaan. Nah, gitu aja. Ya. Lalu misalkan mau ini barisnya mau agak besar, boleh. Jadi sama aja caranya. Diklik, tahan, terus ditarik gini. Nah, biar besar. Nah, ini tulisannya tapi mau ditaruh di tengah-tengah. Gimana caranya? Ya pakai ini tadi. Diblok dulu semua ini 4. Pilih tengah sama tengah. Tengah yang atas. Nah, gitu ya. Lalu sekarang menggabungkan kolom atau baris. Bisa. Ini saya besarkan dulu tulisannya. Nah, ini misalkan. Ini mau digabung dari kolom A sampai kolom D, mau digabung. Jadi blok dulu dari A sampai D. Nah, sini. Di blok. Setelah itu pilih ini di atas merge and center. Nah, maka ini jadi satu sel aja. Nih, digabung. Di bawahnya kan ini ada 4 kolom ya. Nah, ada 4 kolom. Nah, di atas tadi yang 4 kolom sudah digabungkan menjadi 1 kolom. Itu. Kalau misalkan mau mengembalikan, klik aja lagi ini merge and center. Nah, dia akan kembali menjadi 4 kolom.
gitu. Itu menggabungkan kolom ya. Kalau menggabungkan baris gimana? Sama aja caranya. Berarti barisnya yang diblok, misalkan dari sini ke sini mau digabung, lalu pilih merge and center. Nah, maka akan jadi satu baris. Membuat ini garis tabel ya, diblok dulu. Nah, diblok misalkan segini, lalu pilih namanya border, ada di bawah jenis tulisan ya, ini yang kotak-kotak 4. Di sini banyak banget macamnya. Ada bottom border, berarti yang di border hanya bawah, bottom ya. Top border, top itu apa? Atas, jadi cuma atasnya aja yang dikasih garis gitu. Left hanya kiri, right hanya kanan gitu. Kalau no border berarti tidak dikasih garis gitu. All border berarti semuanya dikasih garis gitu. Outside border berarti hanya luarnya aja gitu ya. Oke, karena kita mau ini kasih garis semua ini dalam tabel ini, kita pilih all border. Nah, maka semuanya akan terborder gitu ya. Lalu saya kasih tips untuk penomoran secara cepat. Kita kalau nggak punya tipsnya pasti nulisnya 1 gitu ya, terus bawah 2, 3, 4 gitu. Manual kita tulis satu-satu gitu. Ya kalau datanya cuma sedikit segini, kalau datanya sampai ribuan, capek kan nulis nomor aja gitu. Jadi ada tipsnya. Ini saya hapus yang 3 dan 4. Tipsnya gimana? Tipsnya tulis 1 dan 2. Kalau cuma 1 gini nggak bisa ya, harus nulis 2. Nah, 2, 1 dan 2, lalu di blok 1 dan 2. Nah, di blok 1 dan 2 di blok. Lalu letakkan pointer ini di ujung sini, ujung kanan bawah, sampai pointernya jadi warna hitam tipis gini. Lalu diklik, tahan kliknya ditahan, lalu ditarik. Nah, nih ditarik sampai mana kita mau memberi nomor, sampai sini, lalu dilepas kliknya. Misalkan mau melanjutkan bawahnya ini bisa yang di blok 2 angka sebelumnya, jadi 14 sama 15. Sama caranya, taruh di ujung kanan bawah, lalu diklik, tarik, mau sampai berapa, misalkan 35. Nah, bisa. Oke, kayak gitu tipsnya ya. Oke, selanjutnya cara menyisipkan kolom. Misalkan saya mau nambahin kolom nih di sebelah kanannya jenis kelamin. Jadi letakkan ini pointernya di atas kolom D, klik kanan, lalu insert, masukkan ya, insert. Nah, maka bertambah 1 kolom itu. Kalau menyisipkan baris sama, misalkan kita mau menyisipkan di bawahnya 2, maka klik yang di 3. Nah, sini klik kanan, insert. Nah, maka akan bertambah barisnya gitu. Oke. Itu dasar-dasar menggunakan Microsoft Excel ya. Ini hanya basic dulu. Saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari di video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.